Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Fatihah kepada Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemarin terakhir kita membicarakan tentang hajinya Nabi Ibrahim secara hakiki dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu disebutkan sebagai ahlul maqam, sementara Nabi Muhammad disebut sebagai ahlul mawahib. Ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tatkalane ana lungane Nabi Ibrahim marang pangerane iku kelawan awake dhewe ing dalem oleh nglakoni haji hakiki biqaulihi inni dzahibun ila rabbi, mongko dadi kandhek Nabi Ibrahim ana ing dalem langit kaping 7 lan ten ihsor ora sampurna hajine lan umrohe lan ten dawuhi fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, tegese lamun kecegah sira kabeh saking itmamul hajj wal umrah mongko nyembelih hudyah sira kabeh sira kelawan mungkin bacanya hudyah ya, hudyah ingkang putra Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim itu perginya kepada Tuhannya itu dengan dirinya sendiri ketika melaksanakan haji hakiki. Maka dia mengatakan inni dzahibun ila rabbi, aku pergi kepada Tuhanku. Karena itu lalu dia Nabi Ibrahim itu berhenti pada langit ke-7 saja dan lalu terhalang untuk sempurnanya haji dan umroh. Maka lalu diperintahkan kalau kalian terkepung maka hendaklah membayar hadi, membayar kurban atau dam kurban. Maksudnya kalau tercegah kalian semua dari menyempurnakan haji dan umroh, maka sembelihlah hadiah ya, kurban. Nah, di dalam hal ini dengan menyembelih putranya Nabi Ismail. Lantat kalane ono Isra'e Nabi Muhammad lan lungane marang pangerane iku. Ini mungkin ada yang tertinggal ya. Iku krana kersane Allah. Mongko ora ana suwiji-wiji ingkang ihsor lan den dawuhi wa atimul hajja wal umrata lillah, mongko sampurna hajine. Tapi kalau Isra-nya Nabi Muhammad SAW itu perginya karena perintah Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dan beliau diperintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrohnya. Maka sempurnalah hajinya. Bi andana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, sehingga Nabi itu mendekat dan dekat sekali sehingga seperti hanya berjarak 2 busur panah ya, atau bahkan lebih dekat lagi ya. 2 busur ya, 1 busur itu mungkin 1,5 meter ya. Kalau 2 busur berarti hanya jaraknya 3 meter saja. Tapi ini kan Tuhan itu kan tidak berarah, tidak punya jarak ya. Jadi katakan ya ini diibaratkan saja seperti
hanya 2 busur atau lebih dekat lagi. Tsumma atamma umratahu bi an tajalla lahu bisyuhudi fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka lalu beliau menyempurnakan umrohnya dengan tajalla lahu bisyuhud, dengan Allah itu bisa disaksikannya. Allah menampakkan diri dengan bisa disaksikan, maka lalu Allah memberikan wahyu kepada hambanya Nabi Muhammad apa yang dia wahyukan. Jadi lalu Nabi menerima perintah wahyu di situ. Tsumma nudiya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian seru bahwa pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian dan menggenapkan nikmatku serta atas kalian, serta aku meridhoi Islam sebagai agama kalian. Mongko sarehne umate ana ingkang dhaif lan ana ingkang lara lan ana ingkang duweni hajat lan ana pira-pira mawani', mongko dadi mukhatabi biqaulihi wa atimul hajja wal umrata lillah, tegese padha lumaku sira kabeh padha nglakoni haji lan umrah suratan kaya lakune Nabi sallallahu alaihi wasallam sak kadare kuasanira ing dalem oleh mutabaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara umat Nabi Muhammad itu ada orang yang lemah, ada yang sakit, ada yang mempunyai kebutuhan yang lain-lain dan berbagai macam halangan, maka di mukhotobi, maka diberitahu, mungkin begitu, diperintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Maksudnya berjalanlah kalian semua, laksanakanlah haji dan umroh suratan, ya, dalam bentuknya, bentuk lahiriahnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Sekadar kemampuan kalian di dalam mengikuti Nabi SAW. Jadi tidak harus persis sama, ya, sekadar mampu. Utaya anapun itmamul haji wal umrati suratan iku podo arep netepi lan jenengi kelawan pira-pira syarate ingkang wis masru', kelawan ora ana lungane marang haji, ora nejo lunga dagang, ora nejo lunga amrih kibriya, lan ora nejo amrih riya, lan ora nejo amrih sum'ah, lan ora nejo amrih jah. Menyempurnakan haji dan umrah suratan secara fisik, secara bentuk lahiriahnya, itu adalah menjalankan syaratnya yang sudah ditetapkan dalam syarak dengan perginya itu tidak untuk berdagang atau untuk bergaya, mungkin begitu ya, untuk merasa diri besar, untuk pamer, atau untuk kagum pada diri sendiri, atau agar terkenal, atau memperoleh kedudukan, kewibawaan tertentu. Ya, kalau sudah haji lalu disebut haji misalnya begitu ya. Balik Arab ono sejane kabeh kelawan ikhlas liwajillah faqat. Anapun itmamul haji wal umrati hakikatan iku pokok Arab ono metu nira saking wujud ira lan saking sejanira metu nejo lumaku marang Allah kelawan billah lillah fillah, ora ana gharad sawiji fid dunya wala fil akhirah. Namun sebaiknya hajimu itu dengan ikhlas karena wajah Allah semata-mata. Ini haji yang bersifat lahiriah. Adapun penyempurnaan haji dan umroh secara hakiki, maka bahwa keluarlah kamu dari wujudmu dan dari tujuanmu, berjalan kepada Allah dengan billah, dengan Allah, karena Allah dan di dalam Allah, tidak karena tujuan duniawi atau tujuan ukhrawi selain Allah.
Lan kelawan arep netepi kelawan pira-pira syarate ing dalam ilmu thariqah supaya bisa tumeka marang hakikah lan arep yakin setuhune ora bisa tumeka marang haji angin kelawan syiqqatul anfus. Dan dengan menetapi ya, dengan melaksanakan dengan sungguh-sungguh berbagai syarat ilmu thariqah agar sampai kepada hakikat. Dan yakin, dan agar yakin bahwa orang tidak bisa sampai kepada haji yang hakiki seperti itu kecuali dengan kesulitan ya, syiqqatil anfus, dengan kesulitan yang sangat gitu, dengan sangat sulit. Mongko lamun kinepung sira kabeh kelawan adawatun nafsi lan walabatul hawa utawa kelawan bosene ati utawa bosene roh utawa nyono-nyono aman pamastai sara minal hadi mongko awaya hadiah utamane ruhe lan nuli atine asor-asore hadiah iku nafsune mongko den hadiahaken marang Allah. Nah, kalau terkepung kalian atau terkepung kalian dengan kepungan nafsu ya, dengan nafsunya mengalahkan perjalanan hakiki kepada Allah, atau hawanya terlalu kuat, atau hatinya bosan, rohnya juga begitu, atau menyangka aman-aman saja, maka hendaklah membayar dam atau membayar korban, terutama rohnya lalu hatinya. Setidak-tidaknya korbannya itu adalah nafsunya, dihadiahkan kepada Allah. Ya, jadi dalam bahasa sekarang ya, jangan merasa sudah aman ya, jangan taken for granted, tapi harus diusahakan terus dengan bersungguh-sungguh. Kalau kadang-kadang dikalahkan oleh hawa nafsu dan seterusnya, maka setelah itu kalau begitu sadar, nah ganti nafsunya itu yang dikorbankan untuk Allah. Nah, ya, ini dengan menambah mujahadahnya sehingga nafsunya tidak lagi menguasai. Wa qauluhu wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, tegese aja ana padha ketungkul sira kabeh kelawan ghairullah hingga yen hasil maksude. Firman Allah, janganlah kau cukur rambut kepalamu sampai sampai kurbannya sampai ke tempatnya, artinya sampai kurbannya disembelih. Maksudnya adalah jangan sampai kalian itu terpaku dengan selain Allah ya. Jangan terpaku selain Allah sampai tujuannya tercapai. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min sadaqatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Tegese sing sapa wonge lara atine, apes iradate utawa apes ing dalem oleh tolap utawa rasa-rasa awake, mongko kapan mengkono mongko wajib nemen-nemenono ing dalem mujahadahe, aja pisan-pisan gingsir-gingsir sak tindak saking lakune thariqate, lan aja pisan-pisan i'tirad. Firman yang artinya barang siapa di antara kalian sakit atau kepalanya ada madorot, maka lalu terus mandi, maka atau lalu cukur, maka hendaklah dia membayar fidyah yang berupa puasa atau sedekah atau amal ibadah. Maksudnya barang siapa hatinya sakit atau kemauannya lemah atau mujahadahnya atau usahanya lemah di dalam mencari, di dalam dalam menjalankan laku rohani, atau badannya malas-malasan. Nah, kalau begitu maka wajib
menambah atau menemani, wajib memperkuat ya lagi mujahadahnya, jangan sampai lepas satu langkah pun dari laku thariqatnya, jangan sampai i'tirad, jangan sampai membantah. Ya. Qala ba'duhum man aqbala 'ala Allahi alfasanatin tsumma arda anhu lahzatan fa inna ma fatahu aktsaru mimma nalahu. Sebagian ulama sufi mengatakan barang siapa menghadap Allah, di sini tulisannya ya, tapi maksudnya adalah mencurahkan perhatiannya kepada Allah selama 1000 tahun, kemudian berpaling sekejap saja, maka apa yang diperoleh, apa yang hilang itu lebih banyak daripada apa yang diperolehnya. Artinya 1000 tahun konsentrasi menghadapkan wajah ke Allah itu bisa hilang dalam sekejap. Balik wajib Arab mulazamah kelawan sabar ngenteni tekane futuh lan faraj minallah lan sartane aweh fidyah siam. Artine Arab imsak, artine saking inuman dunyawiyah utawa sedekahaken awake ing dalam khidmatul auliya utawa kelawan dzabhun nafsi, kelawan nglakoni masyaqqah lan sabar ing atase bala. Wajib jadi karena itu lalu wajib mulazamah itu wajib terus menerus atau mempertahankan terus sabar menunggu datangnya terbukanya anugerah Allah dan jalan keluar ya dari Allah, serta dengan disertai memberikan fidyah puasa. Maksudnya menjaga hatinya dari minuman duniawiyah, ya, tidak menikmati kenikmatan duniawiyah, atau menyedekahkan badannya ke dalam berkhidmah kepada para wali, atau dengan menyembelih nafsunya sendiri dengan melakukan hal-hal yang sulit dan sabar atas bala. Ya, ini kadang-kadang memang kadang-kadang kita ini kendor ya hatinya. Nah, kalau kendor itu lalu ditambah lagi mujahadahnya. Kalau tadinya misalnya 1 jam mujahadah, kalau terasa kendor ditambah menjadi 1,5 jam atau 2 jam, begitu maksudnya. Wa qauluhu fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Firman Allah, kalau kalian sudah aman, maka barang siapa bertamattu dengan umroh dan menjalankan umroh dulu lalu baru haji, maka hendaklah membayar dam, ya, membayar kurban. Tegese tatkala wis aman saking mungkin sambikalane ya, saking bekalane hawane, saking begalane hawane nafsu lan wis sregep marang ngelakoni taat, sabab wis mencorong nurul iqbal lan wis para wuslah lan wis hasil kurbah, mongko aweo hadiah krono arah syukur. Ya. Kalau maksudnya kalau sudah aman dari gangguan hawa nafsu dan sudah rajin lagi menjalankan ketaatan, karena hatinya sudah karena cahaya menghadap kepada Allah sudah bersinar lagi dan sudah dekat dengan wuslah, dengan wuslah itu mencapai persatuan dengan Allah dan sudah hasil mendekat kepada Allah, maka berikanlah hadiah untuk bersyukur. Utawi wajib fidyah utawa hadiah iku krono rong werna kewajiban untuk untuk ya katakanlah memberikan, di sini namanya hudyah atau hadiah, itu bisa kalau kemarin kan disebutkan menyembelih seekor kambing ya, tapi ini kan
bersifat rohani, jadi membunuh nafsu ya. Yang disembelih bukan kambing, tapi yang disembelih itu nafsunya atau hawanya. Nah, kewajiban untuk untuk melakukan hal itu karena dua hal. Sawiji krana nusuli barang kang pot lan kapindo krana arah barang kang bakal teka saking pira-pira altof lan krana arah syukur kaya dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Yang pertama karena menambal apa yang sudah hilang, dan yang kedua karena apa yang akan datang, yakni beberapa lutf, beberapa kasihan dari Allah, dan karena bersyukur ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bukankah aku ini seorang hamba yang syukur ya, syukur karena yang sudah lewat maupun yang akan datang. Utawi hadiah iku ngaturaken mulia-muliane artane li ajli dinihi lan den nafakahaken marang fuqara shodiqin lan ahibbaul muttaqin. Yang namanya hadiah itu adalah memberikan harta yang paling mulia, bukan yang afkiran ya, bukan yang sudah tidak dimaui. Untuk li ajli dinihi, untuk agamanya, dan diberikan kepada orang fakir yang shodiqin, orang fakir yang jujur, dan ahibbaul muttaqin, para kekasih yang bertakwa. Wa qalu faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Firman Allah, barang siapa yang tidak menemukan tadi kurban, maka berpuasalah 3 hari. Tegese moko sapa wonge ora nemu fidyah, mongko puasa 3 dina kelawan imsak inumane akal lan inumane waham lan inumane khoyal. Wasab atin idza raja'tum lan 7 dina tatkalane bali sira, tegese sak ngumurira wajib imsak saking inumane hawasul khams lan inumane ghadab lan syahwat. Mongko dadi wajib imsak 10 werna ing dalem sak lawase umure. Nah, kalau seseorang tidak menemukan fidyah, tidak menemukan ya katakanlah dendanya, barang yang untuk membayar dendanya, maka berpuasalah 3 hari dengan menahan diri dari minumannya akal, minumannya waham, dan minumannya khayal. Ya, akal itu ya pikiran, tentu waham itu mengira ya sebenarnya khayal juga, tapi di sini waham itu mengira adanya sesuatu tapi sebenarnya tidak ada. Khayal ya kita tahu khayalan ya, membayangkan yang tidak ada. Wasab atin dan 7 hari setelah pulang. 7 hari ketika pulang itu maksudnya seumur kamu wajib menjaga dari inumannya hawasul khams, panca indera, dan minumannya ghadab dan syahwat. Jadi itu kan hawas itu 5 ya, panca indera 5 ditambah marah dan syahwat, jadi 7. Maka jadi wajib imsak 10 macam selama hidupnya ya. Jadi tadi yang pertama tadi akal, waham, dan khoyal, lalu ditambah lagi dengan panca indera, berarti 8, ditambah ghadab dan syahwat, jadi 10. Dzalika lam yakun ahlu hadilil masjidil haram. Itu puasa yang 10 hari itu wajib jika keluarganya tidak ada di Masjidil Haram. Tegese utahi mangkono wong kang wis keparingan taufik bisa ngreksa imsak 10 perkara iku keduwe wong kang ora mukim ing dalam manazilut thoriq lan ora keboyong kelawan manazilut thoriq, balik tingkae
polae kaya gharib minal auton wa minal azman. Maksudnya orang yang demikian itu yang memperoleh pertolongan dari Allah, bisa menjaga diri dari 10 hal yang telah disebutkan tadi, maka itu adalah orang yang tidak mukim di manazil thorik, tidak mukim di tempat-tempat persinggahan di jalan, atau tidak di penjara di dalam itu tadi persinggahan jalan, melainkan keadaannya seperti orang yang asing dari tanah dan dari waktu. Maksudnya orang yang bisa menahan diri dari semua itu adalah orang yang orang yang menjalani hidup ini seperti asing, ya, seperti orang yang orang yang mengembara, yang tidak punya rumah, tidak punya persinggahan. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah itu maha keras, maha sangat siksaannya. Tegese pomo-pomo aja pisan padha demen inuman kang tinutur, lan pomo-pomo temen aja pisan keset ing dalem mujahadah. Setuhune Allah iku banget paniksane marang wong kang ghafilin lan mu'ridin. Maksudnya jangan sampai kalian menyukai apa yang sudah disebutkan di atas 10 hal tadi, dan jangan sampai malas di dalam mujahadah, karena Allah itu maha keras siksanya bagi orang atau kepada orang yang lalai dan orang yang berpaling. Orang yang mu'ridin itu artinya yang lupa pada tujuannya, ya. Jadi di sini ayat haji tadi dimaknai dengan bagaimana menjalani haji yang hakiki, haji hakiki sebagaimana dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra bisa sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak terhalang. Kalau terhalang oleh nafsu, maka lalu nafsunya harus dikorbankan, nafsunya harus dibunuh, mujahadahnya harus ditambahi dan seterusnya. Karena kalau orang lupa atau orang terbawa oleh nafsunya, maka lalu siksaan Allah akan sangat berat, begitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Ini sudah waktunya untuk berhenti. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.